البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indah ya Maulana. Kemarin kita telah masuk pada kaidah yang keempat. Apa itu kaidah ini? Kaidah kemarin intinya bahwasanya zahir dari suatu nas-nas adalah apa-apa yang muncul dalam benak atau pikiran kita berupa makna-makna. Yang makna-makna tersebut berbeda-beda sesuai dengan konteks dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi apa yang muncul dalam benak kita tentang suatu makna nas, yang ini diambil dari apa? Konteks. Bagaimana pengucapan nas tersebut? Konteksnya bagaimana? Inilah yang dimaksud dengan zahir dari suatu nas. Makanya zahir dari suatu nas berbeda-beda sesuai dengan apa? Konteksnya, yaitu maknanya, maksudnya makna dari suatu nas berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Baik, jadi bagi Anda. Kaidah ini untuk membantah siapa? Baik. Orang-orang ahlul majaz, bukan ahlul hijaz. Saya ahlul majaz. Jelas. Ahlul majaz yaitu mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya suatu kalimat afanifillah ada makna hakiki dan ada makna apa? Majaz. Makna majaz adalah makna kiasan yang keluar dari hakikat. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Setelah kemarin disebutkan contoh dengan lafaz qaryah. Lafaz qaryah dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa makna sesuai dengan konteksnya. Apa saja yang kemarin disebutkan alimkum? Bermakna suatu desa, yaitu perkampungan yang terdiri dari apa? Bangunan-bangunan dan penduduk. Terus suatu kaum, yaitu penduduknya. Dan kedua makna ini, mana yang makna hakiki dan makna yang mana majaz? Kedua-duanya hakiki. Baik. Contoh yang bermakna kaum. Surat Al-Isra. Baik, ayat yang ke-58 yang artinya gitu. Bunyinya bagaimana? Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah wa mu'adzibuha 'adzaban syadidan. Hasanah. Yakni wa in min qaumin, yang dimaksud adalah kaumnya. Dan yang lebih masyhur lagi untuk contoh ini apa? Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Ini jenis. Sekarang contoh yang lain, afanillah, perhatikan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa taqul sana'tu hadza biyadi.
sana'tu hadza biyadi. Maknanya apa ini? Ridwan. Taib, sana'a yasna'u, membuat. Dari sana'tu hadza biyadi maknanya apa? Hudzaifah. Saya membuat ini dengan tanganku. Maksudnya tangan apa? Tanganku, ya. Taib. Fala takunul yadu kal yadi fi qoulihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Lima khalaqtu biyadayya. Nah, terhadap apa-apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Li'anna al-yada fil mithali udhifat ila al-makhluq fatakunu munasabatan lah. Wa fil ayati udhifat ila al-khaliqi fatakunu la'iqatan lah, la'iqatan bihi. Fala ahada salimul fitrati sarihul aqli ya'taqidu anna yadal khaliqi kayadil makhluq aw bil aks. Maka iyat pada perkataan sana'tu hadza biyadi, tidaklah sama dengan iyat pada firman Allah Subhanahu wa taala lima khalaqtu biyadayya. Kenapa? Dikarenakan iyat yaitu tangan pada contoh yang pertama itu diidhafahkan kepada makhluk. Sana'tu hadza biyadi, aku telah membuat ini dengan tanganku. Atau kalau dua tangan misalnya biyadayya, dengan kedua tanganku. Ini tangan siapa? Makhluk. Maka itu ya sesuai dengan keadaan makhluk. Tangan yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Wa fil ayat, dan pada ayat lima khalaqtu biyadayya, iyat tersebut diidhafahkan kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tangan tersebut pun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang pun yang fitrahnya selamat dan akalnya sehat berkeyakinan bahwasanya tangan Zat yang Maha Pencipta itu seperti tangannya makhluk atau sebaliknya. Ya tidak akan mungkin. Seorang yang berakal sehat dan fitrahnya selamat kemudian mengatakan, oh berarti tangan Allah seperti tangan makhluk. Mungkin tidak seperti ini? Tidak mungkin. Yang mengatakan seperti itu hanyalah orang-orang yang akalnya sudah tidak sehat. Paham? Ini harus terpatri pada diri kita, kawan. Wa naqul, dan juga kita katakan, ma indaka illa Zaid, ma indaka illa Zaid, wa ma Zaidun illa indak. Fatufidul jumlatu tsaniyatu makna ghaira ma tufiduhul ula ma'attihadil kalimat. Lakin ikhtalafat tarkibu faghayyara al-makna bihi, atau faghayyara al-makna bihi. Lebih bagus dengan mabni majhul. Faghayyara al-makna bihi. Perhatikan, kata-katanya semuanya sama. Ma indaka illa Zaid. Tidak ada di sisimu kecuali si Zaid. Yaitu tidak ada bersamamu kecuali Zaid. Berarti ada enggak yang bersamamu selain Zaid? Indak ya Wahyu. Tidak ada kalau sesuai dengan kalimat ini. Sekarang kalimat yang lain, wa ma Zaidun illa indak. Wa ma Zaidun illa indak. Tidaklah si Zaid kecuali ada di sisimu. Maksudnya dia tidak pergi kemana-mana, dia terus menerus bersama dengan kamu. Nah, perhatikan makna yang ditunjukkan oleh dua susunan kalimat ini, alhamdulillah. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya kalimat yang kedua, wa ma Zaidun illa indak, memberikan faidah makna yang berbeda dengan kalimat yang pertama, ya tidak? Padahal kata-katanya sama enggak? Kata-katanya sama, cuman susunannya dibedakan. Susunannya berbeda. Kalau yang pertama, indaka yang setelah ma, kalau yang kedua Z-nya yang jatuh setelah ma.
ternyata memiliki makna yang berbeda. Nah, ini didatangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin untuk menunjukkan bahwasanya makna dari suatu kalimat, makna dari suatu kata itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada apa, Muhammad Palembang? Konteks, yaitu susunan kata-kata tersebut, ya tidak? Makanya penting apabila seorang menyusun kata yang baik. Jangan amburadul, bolak-balik. Nah, baik, menyusun kata yang bagus. Nah, idza taqarrara hadza fadhahiru nususis sifati ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani. Maka zahir dari nas-nas sifat, ya nas-nas yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang muncul dari zahir tersebut di benak kita berupa makna-makna. Atau lebih mudahnya dalam bahasa kita yaitu apa? Berarti zahir dari suatu sifat adalah makna yang muncul di benak kita yang dihasilkan oleh suatu konteks kalimat. Nah, kalau konteks kalimatnya berbeda, maka berbeda pula maknanya. Baik. Contoh yang lain misalnya dalam bahasa kita saja. Nah, telah datang wahyu ke tempat kita. Kemudian kalimat yang lain, setelah meninggalnya Nabi telah terputus wahyu. Sama-sama wahyu. Ya, wahyu. Mana yang pertama apa? Mana yang pertama? Telah datang wahyu ke tempat ini. Kita katakan demikian. Maksudnya wahyu apa? Ya, orang yang namanya wahyu, ya kan? Kalau tadi telah terputus wahyu setelah meninggalnya Nabi, berarti maksudnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak? Paham? Ini maksudnya, ya. Berarti besok jangan sampai salah lagi kalau ada pertanyaan. Waqad inqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Dan manusia terbagi pada permasalahan zahir dari suatu nas menjadi 3 golongan. Al-qismul awal, golongan yang pertama. Man ja'ala adh-dhahiral mutabadira minha ma'nan haqqan yaliqu billahi azza wa jalla wa abqaw dalalataha 'ala dhalik. Wa haula humus salaf alladziina ijtama'u 'ala ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Walladziina la yasduqu laqabu ahli sunnati wal jamaati illa 'alaihim. Ini golongan yang pertama, golongan yang selamat, yaitu orang-orang yang menjadikan zahir yang muncul dari nas-nas tersebut ikhwanifillah berupa makna yang hak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka membiarkan penunjukan nas-nas tersebut sebagaimana datangnya. Dibiarkan nas tersebut sesuai dengan zahirnya, tidak diubah-ubah. Nah, mereka itulah para salaf. Yang mereka telah bersatu di atas perkara yang Nabi SAW dan para sahabat berada di atasnya. Dan tidaklah benar laqab ahli sunnah kecuali untuk mereka. Jadi golongan yang pertama secara mudahnya adalah golongan ahli sunnati wal jamaah, yaitu mereka-mereka yang menjadikan zahir dari suatu nas makna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetapkan makna tersebut, tidak mereka ubah-ubah. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan
Yang kedua, kita baca dulu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin berhubungan dengan golongan yang pertama. Qala wa qad ajma'u 'ala dzalika kama naqalahu Ibnu Abdul Bar. Dan mereka telah berijma' di atas hal tersebut sebagaimana telah dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar. Faqala ahlus sunnati mujmi'una 'ala al-iqrari bis sifati al-waridati kulliha fil Qur'anil Karim was sunnah. Ahli sunnah telah berijma' di atas penetapan sifat-sifat yang datang secara keseluruhan di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah. Tentunya sunnah yang dimaksud sunnah yang sahihah. Sebagaimana telah kita lewati tanbih pada pembahasan kaidah yang keberapa? Kaidah yang keberapa, Ja'far? Kaidah yang pertama. Wal imanu biha. Taib. Atau pada alal iqrar. Alal iqrari wal imani biha. Taib. Dan berisbat juga di atas apa keimanan terhadap sifat-sifat yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah tersebut. Wa hamliha 'alal haqiqati la 'alal majaz, dan juga berijma' untuk membawa nas-nas tersebut sesuai dengan hakikatnya, bukan apa? Bukan dibawa kepada makna majaz. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik wa la yahudduna fihi sifatan mahsurah. Hanya saja mereka tidak membagaimanakan sesuatu pun dari sifat-sifat tersebut, dan mereka tidak menetapkan batasan pada sifat-sifat tersebut sehingga menjadi suatu sifat yang terbatas. Atau mereka tidak menetapkan batasan-batasan pada suatu sifat yang terbatas. Maksudnya ikhwanifillah, tidak membatasi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala pada bentuk tertentu. Tapi mereka apa? Tetapkan sifat tersebut dan tetapkan maknanya. Beriman dengannya, sesuai dengan makna hakikat yang ditunjukkan oleh lafaz tadi, dan tidak membagaimanakan serta tidak menyamakan dengan makhluk. Itu intinya. Waqala al-Qadhi Abu Ya'la fi kitab Ibtal at-Ta'wil, la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar wa la tashaghulu bi ta'wiliha. Tidak boleh untuk membantah khabar-khabar ini, yaitu hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak boleh menyibukkan diri dengan mentakwilnya. Takwil yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud takwil di sini apa? Indaka Nafi'. Taib, menyimpangkan makna dari makna yang hak. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, dan yang wajib adalah membawa nas tersebut sesuai dengan zahirnya. Wa annaha sifatullah, dan bahwasanya itu adalah sifat-sifat Allah. La tushbihu sifati sa'iril mausufina biha minal khalq, yang tidak menyamai sifat-sifat keseluruhan makhluk yang disifati dengannya. Jadi walaupun sama-sama disifati dengan mendengar, pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran semua makhluknya. Ini harus kita meyakini dengan seyakin-yakinnya. Qala wa la ya'taqidu tashbiha fiha, dan tidak boleh meyakini penyerupaan Allah dengan makhluknya pada sifat-sifat tersebut. Lakin ala ma ruwiya 'anil Imam Ahmad wa sa'iril a'immah, akan tapi keyakinan dan prinsip kita di atas perkara yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan keseluruhan para imam yang mereka menegaskan dengan istilah amir ruha kama ja'at, yaitu jalankan nas-nas tersebut sebagaimana datangnya, dengan kita menetapkan lafadznya juga maknanya dan beriman dengan dengan hal-hal yang ditunjukkan olehnya. Naqala dzalika
An Ibnu Abdul Barr wal Qadhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Fatwa Al-Hamawiyah min Majmu'il Fatawa Ibnu Al-Qasim. Baik. Jadi terjadi ijma' di kalangan ahli sunnah tentang wajibnya menerima zahir dari suatu nas, tidak boleh kita mentakwilnya. Wa hadha huwa al-madhhabus sahih wa at-tariqul qawimul hakim wa dzalika liwajhain. Dan ini adalah madhab yang benar dan jalan yang lurus, yang bijak. Yang demikian itu dikarenakan dua sisi. Nah, sisi kebenarannya apa antum harus pahami pada setiap permasalahan al-fanifillah. Ketika kita merajihkan suatu pendapat yang hak, harus tahu sisi benarnya mana, ya. Ini hendaknya antum biasakan. Ketika menguatkan suatu pendapat, harus mengetahui sisi yang mana kok pendapat tersebut dikuatkan. Al-awwal annahu tatbiqun tamun lima dalla alaihi al-kitab wa sunnah min wujubil akhdhi bima jaa fihi ma min asma'illahi wa sifatih. Karena itu adalah apa? Penerapan secara sempurna terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh Alkitab wa sunnah, berupa wajibnya mengambil apa saja yang datang di dalam keduanya, yang berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kama ya'lamu dzalika min tatabbu'ihi bi'ilmin wa insaf. Kama ya'lamu dzalika man tatabba'ahu bi'ilmin wa insaf. Antum harakati biar enggak keliru lagi. Man di sini bukan min. Jadi wajib, karena itu adalah apa? Penerapan secara sempurna apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Sebab apa? Dalam Alkitab dan Sunnah diperintahkan untuk mengambil segala sesuatu yang datang di dalamnya, yang berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebagaimana hal ini telah diketahui oleh siapa saja yang menelitinya dengan ilmu dan dengan keadilan. Atsani an yuqal innal haqqa imma an yakuna fi ma qalahu salaf aw fi ma qalahu ghairuhum. Sekarang dengan apa? Dengan penalaran. Sekarang gunakan nalar antum semua. Baik. Yang kedua, ikhwanillah, kenapa kok pendapat yang pertama ini pendapat yang hak? Dikarenakan apa? Dikatakan bahwasanya perkara yang benar kemungkinannya itu ada pada perkara yang dikatakan oleh para salaf atau yang dikatakan oleh selain salaf. Dan watsani batil, kemungkinan yang kedua jelas kemungkinan yang batil. Kenapa? Sebab li'annahu yalzamu minhu an yakuna as-salafu minas sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan aw dhahiran. Tentunya kemungkinan yang kedua batil, yaitu bahwasanya kebenaran itu berada pada hal yang dikatakan oleh selain salaf. Kenapa? Dikarenakan hal ini melazimkan bahwasanya para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka telah berbicara dengan sesuatu yang batil, baik secara tegas atau secara zahir. Tasrihan yaitu tegas, betul-betul nas. Kalau zahir adalah apa? Berdasarkan makna yang kuat yang diambil dari perkataan mereka. Tapi ada kemungkinan lain. Walam yatakallamu marratan wahidatan la tasrihan wala zahiran bil haqqil ladzi yajibu i'tiqadu. Dan mereka, ini konsekuensinya bahwasanya salaf itu telah berbicara dengan batin, dan mereka tidak berbicara walaupun satu kali saja dengan tegas maupun secara zahir tentang al-haq yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib untuk diyakini. Tentunya ini tuduhan kepada para salaf dengan tuduhan yang keji. Wa hadza yastalzimu an yakunu imma jahilina bil haqq wa imma alimina bihi lakin katamu. Dan ini melazimkan bahwasanya para sahabat dan tabi'in
Kemungkinannya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui al-haq atau orang yang mengetahui tapi menyembunyikan. Mana kemungkinan yang benar? Kemungkinan yang benar mana, Ahmad? Hah? Kedua-duanya salah, tidak ada yang benar. Nah, taib. Wakilahuma batil, dan keduanya batil. Wa butlanul lazimi yadullu ala butlanil mazum, dan kebatilan suatu kelaziman menunjukkan batilnya perkara yang apa? Yang diambil kelaziman itu darinya. Nah, ini yang paham alhamdulillah, yang tidak paham nanti ada poin yang harus antum ingat saja. Tapi ini penting. Nah, mafhum? Demikian harus paham. Zain? Apa Zain? Nah, wa butlanul lazimi yadullu ala butlanil malzum, bahwasanya kebatilan suatu kelaziman. Kelaziman di sini mana ada Zain? Nah, bahwasanya para sahabat itu bodoh atau mereka tahu tapi menyembunyikan. Ini batil. Nah, kelaziman yang batil seperti ini menunjukkan batilnya perkara yang kelaziman tersebut ditarik darinya, yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan al-malzum. Nah, al-malzum dalam konteks kita apa? Hah? Yaitu bahwasanya perkara yang hak itu adalah yang ada pada selain salaf. Baik, yang pertama kali yaitu au fi ma qalahu ghairuhum. Bahwasanya innal haq na'am fi ma qalahu ghairus salaf. Ini malzumnya. Berarti ini batil ya tidak? Kenapa kita mengetahui kebatilan ini? Karena memiliki kelaziman yang batil. Fata'ayyana an yakuna al-haqqu fi ma qalahu salaf duna ghairihim. Maka dengan ini jelaslah dan merupakan perkara yang harus, bahwasanya perkara yang hak itu ada pada hal-hal yang dikatakan oleh para salaf, bukan pada selain mereka. Nah, kesimpulannya Alhamdulillah, antum ingat-ingat poin terpenting yang harus dikuasai di sini. Nah, bahwasanya berhubungan dengan mensikapi zahir dari suatu nas, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Sekarang kita baru mengambil golongan yang pertama, dan ini golongan yang di atas al-haq, yaitu ahli sunnati wal jamaah. Apa yang mereka yakini? Apa yang mereka yakini? Nah, apa Mujahid? Secara mudahnya, bahwasanya zahir dari suatu nas itu adalah makna yang hak, yang hakiki, yang sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memalingkan ke makna yang lain. Itu sudah diingat-ingat. Baik. Dan inilah hal yang para salaf kita berijma di atasnya. Nah, kenapa kok kita pilih madhab ini? Dikarenakan madhab inilah yang menerapkan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah secara sempurna. Ini alasan pertama. Dan yang kedua, ikhwanillah, dikarenakan perkara yang hak dalam masalah ini kemungkinannya adalah yang dibawa oleh para salaf, dan inilah pendapat yang pertama, atau yang dibawa oleh selain salaf. Dan mana kemungkinan yang benar? Indah jawab, bahwasanya kebenaran yang dibawa oleh para salaf. Itu sudah sampai di sini yang dipegang. Mafhum? Iqbal, Ridwan, Tayyib. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan kaidah untuk adilah ini alhamdulillah memang Syekh
padanya rudud, yaitu bantahan terhadap ahli batil, maka antum harus kuasai dengan baik. Nah, kuasai dengan baik. Nah, paham ikhwani fillah, bukan dihafal tok. Di sini butuh betul-betul paham. Makanya kira-kira yang belum paham tanya kepada temannya yang sudah paham, atau bertanya, na'am, tayyib, di dalam daras. Barakallahu fiikum, subhanallah.